sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Lembaga keuangan. Iya. Jadi pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang lembaga keuangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konflik sosial. Di sini ada yang pernah melihat tawuran atau melihat huru-hara kayak pertengkaran sesama masyarakat? Ada yang bisa memberi contohnya? Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ina. Selanjutnya, nah, mengapa dapat terjadi konflik sosial? Ada yang tahu? Karena perbedaan pendapat. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ida. Jadi, konflik merupakan perjuangan suatu kelompok atau individu untuk memperebutkan status kekuasaan dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya tidak hanya untuk memperoleh kekuasaan saja, akan tetapi juga untuk menundukkan lawannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, konflik ini terjadi karena benturan kekuatan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, sosial, politik, dan status sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Contoh perbedaan individu itu seperti, Mbak Maria berasal dari suku mana? Nah, ya, seperti itu. Kemudian kalau Mbak Ina berasal dari suku mana? Nah, seperti itu. Jadi perbedaan individu itu perbedaan yang ada pada diri individu sendiri. Seperti Mbak Fitri dari Lombok, terus Mbak Ina dari Jawa, seperti itu. Selanjutnya yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Contohnya di Islam itu ada yang dari Nahdlatul Ulama, ada juga yang dari Muhammadiyah. Mereka berdua itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Contohnya kalau Nahdlatul Ulama, dia kalau sholat subuh pakai doa qunut, sedangkan kalau Muhammadiyah tidak pakai. Bisa dimengerti? Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan itu bisa dilandasi dari untuk individu satu memiliki tujuan politik ingin memilih presiden paslon 01 karena visi misinya seperti ini, sedangkan individu yang lain ingin memilih paslon 02 dengan visi misinya yang seperti itu. Selanjutnya yaitu ada faktor tentang perubahan nilai yang cepat. Jadi contohnya ada suatu masyarakat di desa yang kemudian desa tersebut dijadikan sektor industri. Nah, biasanya masyarakat di situ tidak terima karena perubahannya terjadi terlalu cepat, makanya terjadilah suatu konflik. Berikutnya yaitu tentang contoh konflik pengelolaan wisata Sumber Maron yang berada di Kabupaten Malang. Ada yang pernah ke Sumber Maron? Belum pernah. Nah, Sumber Maron itu terletak di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Ada di Malang Kabupaten. Nah, di situ itu Sumber Maron itu merupakan daerah wisata kayak sumber mata air seperti itu. Karena dianggap memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat sekitar, maka pemerintah Desa Karangsuko, terus masyarakat desa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Karangsuko maupun pengelola BSLIC ini saling memperebutkan untuk mengambil alih dan menguasai mata air tersebut dengan alasan untuk mesejahterakan masyarakat. Upaya saling di antara kedua pihak ini memicu terjadinya konflik sosial. Nah, akhirnya pada 6 April 2015-an konflik ini menemui titik terang karena sudah sampai ke DPR.
Kemudian sama DPR disuruh masyarakat tersebut melakukan musyawarah masyarakat. Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya pihak yang bisa mengelola wisata sumber makan itu adalah pemerintah desa Karangsukor tersebut. Contoh lain dari konflik sosial di daerah sekitar itu ada juga konflik antara Arema dengan Bonek, ya, dengan Persebaya. Kemudian ada lagi contoh yang antara pencak silat, pernah dengar? Apa sama apa itu biasanya? Ada konflik antara Pagar Nusa dengan PSHT karena mungkin ada yang tidak terima karena temannya dipukuli, seperti itu nanti akhirnya jadilah konflik. Selanjutnya, apa saja dampak konflik sosial? Ada yang tahu dampaknya konflik sosial bagi kehidupan masyarakat? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Jadi kalau pasti kalian akan melakukan kerjasama dengan teman-teman kelompok kalian untuk melawan musuh, ya Bang ya? Nah, selanjutnya ada letaknya hubungan antara individu atau kelompok. Karena adanya perselisihan tersebut, maka kerukunan juga semakin retak. Ada yang satu tidak terima, yang satu punya pendapat yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya perubahan kepribadian para individu. Jadi karena seorang individu ingin memperebutkan haknya, dia itu bisa jadi menjadi lebih egois atau ingin menang sendiri. Kemudian yang keempat yaitu rusaknya harta benda seperti tawuran karena membawa celurit, sajan atau membawa batu-batu, mereka akan melempar-lemparnya. Jadi yang banyak itu yang kayak pecah seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sekarang saya akan memberikan LKPD terkait konflik sosial bisa dikerjakan dengan teman kelompoknya yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Ada yang kesulitan? Belum ada. Ya. Ada yang kesulitan kelompok 2? Belum ada untuk sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau gitu silakan maju kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konflik yang terjadi di sekitar daerah tempat saya tinggal. Konflik yang terjadi yaitu tawuran antar pelajar SMA A dan juga SMA B. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, silakan Mbak Iza. Apakah bentuk konflik atau tawuran yang diceritakan oleh kelompok 1 menimbulkan korban jiwa? Untuk korban jiwanya tidak ada, tapi banyak yang luka-luka karena tawuran tersebut. Bagaimana Mbak Iza? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke anak-anak, itulah materi konflik sosial yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oleh karena itu, kita sebenarnya sebagai makhluk sosial juga perlu menghindari konflik sosial ini karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan daripada dampak positifnya. Semuanya bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih memberikan kesempatan saya sebagai observer dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan CRT. Di sini saya Mia Andrianisih mungkin akan
kasih Bu Mia Adrianingsih atas masukan yang telah diberikan untuk proses